Amin, puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa hidup kita ini ada karena kasih setia Tuhan. Amin. Ya, kita ada karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Ya, gak ada seorang pun di antara kita yang ada begitu saja, tetapi kita ada karena pemeliharaan Tuhan. Tahukah saudaraku bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan? Ya, napas hidup kita ini Tuhan yang berikan loh. Ya, itu sebabnya kalau kita hidup saat ini, kita ada bisa bernapas saat ini, apalagi kita kuat dan sehat, itu semuanya karena kasih setia Tuhan. Amin. Oh iya, karena kasih setia Tuhan, supaya kita bisa memuji Tuhan, melayani Tuhan, ya, menyatakan kasih Tuhan. Itulah kita yang sebenarnya, ya, saudaraku, ya, sama hampir sebulan ini ya, bahwa saya memberitakan tentang kasih Tuhan, tentang cinta, tentang kasih. Amin, saudaraku, betul nggak? Ya, bahwa Tuhan itu adalah kasih. Ya, lakukan semua pekerjaanmu di dalam kasih. Ya, kasihi sesamamu. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang lain. Amin. Ya, saya memberitakan tentang kasih. Kenapa? Karena itulah pondasi kita. Itulah dasar kita, kehidupan kita, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengenal kasih Tuhan dengan benar. Kita harus hidup di dalam kasih itu, di dalam kasih akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Makanya hari ini ya, temanya cinta dan ketaatan. Saudaraku, siapa yang mengerti tentang cinta? Ya, siapa yang pernah jatuh cinta? Saya mau tanya dulu. Yang pernah jatuh cinta? Kalau nggak pernah jatuh cinta, nggak usah angkat tangannya. Siapa yang pernah jatuh cinta, angkat tangannya. Ya. Cintanya jatuh ya. Jatuh ke hati pasangannya ya. 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 Itulah cinta. Saudaraku, jangan bilang cinta itu buta. Ya, cinta nggak ada yang buta. Cinta itu mengamati, melihat, memandang. Oh, ya, dia cocok jadi ibu bagi anak-anakku nanti kelak. Gitu. Kalau dulu nggak ngerti, tapi dalam Tuhan sekarang sudah mengerti, ya kan? Kalau dulu nggak ngerti, pokoknya tancap gas saja, ya. Bagaimana nanti terserah ya. Tetapi sekarang kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa dasar kehidupan kita, dasar dari segala sesuatunya harus berdasarkan dengan kasih. Kita nggak bisa mungkin melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan tanpa cinta kepada Tuhan. Nggak mungkin, saudaraku sekalian, percaya aja. Nggak mungkin. Saudara saya mau kasih tahu, kenapa rumah tangga banyak pecah. Rumah tangga banyak berpisah karena mereka melupakan kasih mereka kepada pasangan. Tidak cinta lagi, katanya sudah habis cinta, sudah habis jodoh katanya. Benar nggak saudaraku? Karena mereka melupakan, mengkhianati cintanya. Benar nggak? Jangan seperti lagu siapa dulu dia, Joni, siapa namanya? Aku bukan pengkhianat cinta. Ya. Aduh. Ya. Joni Iskandar ya. Kok bisa tahu kalian ya? Aku bukan cinta katanya. Oh, bukan pengemis cinta. Waduh. Nah, orang banyak saudaraku perhatikan baik-baik. Ini ya, sebagai fondasi kita. Kita tidak mungkin bisa bergerak dalam kegerakan Tuhan tanpa kita mengasihi loh. Nggak bisa. Itu makanya berkat susah turun nanti kalau kita nggak hidup dalam kasih. Karena apa? Kalau tanpa kasih nanti akan ada pertengkaran, benci, curiga, dendam, marah. Ya, itu. Coba bayangkan. Itu makanya
Kalau lagi marah di rumah tangga, ingat-ingat dulu bilang I love you sama calonnya, sama pasangannya. Sudah punya anak 3. Dia nggak ngurus aku lagi, Pak Pendeta. Aku bikin kopi sendiri, Jack. Dia nggak pernah mau ngurus aku lagi. Nah, saudara, semuanya dikatakan dengan kasih, saling mengingatkan, saling ini apalagi kalau pasangan kita ya, kalau istri kita lagi hamil loh. Ya perhatikan itu baik-baik, apalagi Pak Tadat. Ya. Saya dulu kalau istri saya mengandung, saya urut kakinya loh. Iya, harus dilakukan, amin. Amin. Iya. Saya pijit-pijit pundaknya. Amin, saudaraku. Amin. Karena apa? Karena dia melahirkan anak-anak untuk kita. Aduh, saudara, itu namanya kekuatan cinta. Tapi apakah cinta itu hanya di bibir saja? Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Coba kita lihat. Haleluya. Firman Tuhan minggu lalu, ya kan? Firman Tuhan bilang apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku. Hatinya, cintanya itu hanya kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membela dia, memberikan dia kemuliaan, kehormatan. Ya kan? Ya saudara lupa waktu minggu lalu kan? Nanti putar YouTube-nya lagi. Sih. Jangan lupa like dan subscribe. Ya saudaraku. Jangan lupa kalau cinta kita melekat kepada Tuhan. Apa buktinya? Apa buktinya kita mencintai Tuhan? Kalau kita bilang kita cinta kepada pasangan kita, apa buktinya? Ya. Begitu juga dengan Tuhan. Apa buktinya? Apa? Itu makanya kita harus nyatakan. Ini ke depan ini kita mau diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Nggak percaya aminnya. Amin. Ya. Semuanya akan dibereskan Tuhan, diselesaikan Tuhan. Entah bagaimana caranya Tuhan lah yang tahu. Tuhan akan bukakan semua alam semesta ini untuk memberkati orang yang mencintai Dia. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Iya, semuanya milik Tuhan kok. Oh, haleluya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa buktinya kita mencintai? Yohanes 14 ayat 15. Sampai dengan ya 23. Kita baca sama-sama ayat 15 saja, nanti saya bacakan kemudian. Yohanes 14 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat, katakan amin? Amin. Sudah dapat? Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Kamu akan? Sekali lagi, kamu akan? Kalau kamu mengasihi aku, itu artinya kalau kamu cinta sama saya, ya, kata Tuhan. Kalau kamu sayang sama aku, kalau kamu cinta sama aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu pasti, saudaraku sekalian. Itu nggak mungkin ditawar-tawar. Amin. Bilangnya cinta sama Tuhan. I love you Jesus. Tapi nggak mau melakukan perintah Tuhan. Mana bisa? I love you Jesus. Aku cinta samamu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Sambil nangis. Apalagi kalau ada pergumulan. Tapi nggak mau melakukan perintah Tuhan. Itu nggak bisa, saudara. Kalau kita bilang, nih, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita pasti melakukan. Kita pasti, itu makanya melakukan artinya taat. Itu makanya kasih dan ketaatan itu nggak bisa dipisahkan. Kalau kita bilang kita menyembah Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak melakukan perintahnya, kita sedang main gombal sama Tuhan,
sedang mau berusaha mengombalin Tuhan. Ya, nggak bisa sama Tuhan hanya di bibir saja. Ya, kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan, berarti segenap keberadaan kita harus melakukan perintah Tuhan. Itu makanya ketaatan kita bukti kita cinta sama Tuhan. Saudara, kalau orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan lakukan apa yang menjadi bagiannya. Tuhan pasti membela, kata Mazmur 91 itu. Tuhan akan mengangkat dia. Tuhan akan permuliakan dia, akan diberikan kehormatan. Itu pasti. Kenapa? Karena kita mau taat. Karena kita taat. Itu makanya gak bisa orang bilang aku menyembah Yesus, aku menyembah Tuhan, tapi gak mau taat sama Tuhan. Ketaatan kita, melakukan perintahnya, ketaatan kita adalah bukti kita menyembah Dia. Hanya itu, tidak ada yang lain. Kalau kita bilang kita menyembah Yesus, siapa Tuhanmu? Yesus. Kamu taat gak sama Dia? Kamu lakukan gak perintahnya? Tidak. Berarti kita bukan menyembah Tuhan, bukan menyembah Yesus. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Memang kita tidak mampu melakukan perintah Tuhan tanpa Tuhan yang menguatkan kita. Kita nggak mampu. Itu makanya jangan dengan kekuatan kita akan jatuh pasti. Tapi datanglah setiap hari kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tolong aku Tuhan, tolong aku melakukan perintahmu. Berikan aku penolong. Nih, perhatikan baik-baik. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ayat 16 bilang begini. Ayat 16 langsung nyambung. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah sebabnya kalau orang yang sungguh-sungguh hatinya mau mencintai Tuhan, mau taat kepada Tuhan, Tuhan berikan dia seorang penolong. Tuhan berikan dia Roh Kudus-Nya untuk melakukan perintah Tuhan. Karena apa? Karena perintah Tuhan harus dilakukan. Itu sangat penting, saudaraku sekalian. Karena hanya perintah itulah yang membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan. Tidak ada yang lain, saudaraku sekalian. Tidak ada yang lain. Hanya melakukan perintah Tuhanlah. Itu buktinya kita menyembah Tuhan. Itu buktinya kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melekat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan, kekuatan diberikan. Gak mampu gitu loh mencintai istri kita, mengasihi istri kita. Kalau melihat latar belakang hidup yang berbeda-beda, satu pengajarannya segini, satu pengajaran dari orang tuanya begini, nggak bisa tanpa Roh Kudus. Percaya saya saudara, nggak bisa kita melakukan perintah Tuhan tanpa kekuatan daripada Tuhan, tanpa melekat kepada Tuhan, tanpa minta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku mau cinta Tuhan, hari lepas hari, tolong aku Tuhan, kuatkan aku, mampukan aku. Amin. Tuhan, aku mau jadi suami yang baik, aku mau menjadi istri yang baik, aku mau menjadi ibu, aku mau menjadi bapak yang baik. Tolong aku Tuhan, dohop aku Tuhan, aku dia tahu. Amin, saudara. Ya, hanya Tuhan yang itu, makanya datang kepada Tuhan. Haleluya. Ayat 21 mengatakan begini, dari 14 tadi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku,
dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bayangkan, kalau orang mencintai Tuhan, kalau orang sudah mengambil komitmen, aku mau taat kepada Tuhan, aku mau melakukan perintahnya, saudara, dia pasti akan semakin hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Hidupnya pasti dirubah, hidupnya pasti bertumbuh, hidupnya tidak akan sama lagi dengan yang dulu. Pasti berubah. Tidak mungkin tidak, pasti berubah. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan dirinya kepada dia. Kepada orang yang bersungguh hati mencintai Tuhan. Hidup kita pasti berubah. Tidak akan sama lagi. Tidak akan sama lagi. Sama-sama katakan, tidak akan sama lagi. 1, 2, 3. Tidak akan sama lagi. Hidupmu tidak akan sama lagi. Hidup kita tidak akan sama lagi. Tidak akan sama. Coba perhatikan hidupmu. Kalau kau saat ini merasa kekurangan, cintai Tuhan, taat kepada firman-Nya, hidup kita tidak akan sama lagi. Aduh Pak Pendeta, are tutup pergumulan teh. Kau dia tawai kau teh. Aduh gampang berkata-kata teh Pak Pendeta. Manis di bibir, sakit di hati. Aduh. Tuhan akan menyatakan dirinya. Ini firman Tuhan bilang, ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan menyatakan dirinya memangnya cuma begitu saja, lewat mimpi saja. Tuhan menyatakan dirinya dengan segenap keberadaannya dong, dengan segenap keilahiannya, dengan segala berkat dan kuasanya, dengan kemuliaannya. Amin. Itu sebabnya, perhatikan saudara-saudara, itu makanya kita nggak sama dengan yang lain-lain, dengan kepercayaan yang lain. Ya, kepercayaan kita adalah hubungan cinta dan kasih kepada Tuhan. Hubungan kasih. Itu yang Tuhan mau. Bukan agamawi, bukan ritual. Kepercayaan kita bukan ritual. Kepercayaan kita adalah hubungan dengan Tuhan, cinta kepada Dia. Amin. Seperti Bapa dan Anak. Itulah kekristenan yang sebenarnya, bukan ritual. Setiap minggu ke gereja, pulang gereja nggak tahu ngapain lagi. Bukan, tetapi cinta. Cinta. Sama-sama katakan cinta. 1, 2, 3. Cinta. Saudara, itu makanya saya tanya, pernah jatuh cinta nggak sih? Pernah nggak sih dong deh? Aduh, habis kata-kata saya. Coba, saya mau kasih tahu. Kalau saudara jatuh cinta, kalau saudara sedang berbunga-bunga hatinya, apa saudara cintanya cuma hari Minggu saja? Atau hari Sabtu saja? Coba tanya Pak Untung sampai dia naik. Dia tukang mutar tapi berani naik bis. Mendapatkan cintanya. Berjam-jam. Belum lagi si Santita bagaimana caranya? Mendapatkan Bapak Bebek dulu waktu itu kan? Apalagi Ibu Radus. Mendapatkan Bapak Atul dulu. Waduh, nggak tahu sepak terjangnya seperti apa. Kita belum dengar nih kesaksian-kesaksian mereka ya. Aduh, kemarin di persekutuan kemarin belum dibagikan mereka. Sepak terjang mereka mendapatkan cintanya. Bapak Meme udah Ya. Bapak Meme belum terlalu jelas. Ya. Nanti lagi bagaimana Ibu Radus mendapatkan cinta Bapak Atul, bagaimana Ibu Santi mendapatkan cintanya Bapak Beben waktu itu. Ya, bagaimana juga Bapak Rijal. Ya.
Berkali Kalau 6. Bapak Rizal ini, woi, sepak terjangnya kelihatannya agak anu juga ya. Ngeri. Ya. Itu Bapak, saya mau kasih tahu. Emangnya kalau orang cinta itu cuma hari Minggu saja kah? Cuma hari Sabtu saja kah? Cuma tinggal karena mau ngapel aja kah? Tiap hari. Setiap jam. Aduh, kalau saya ingat dulu waktu jatuh cinta sama yang namanya Dorcas Yunika. Woo! Waduh, duduk sama ingat dia. Ya, mau makan SMS dulu. Sudah makan Kadek? Wih. Tawe Kadin. Kita godain kadang-kadang pakai nomor lain. Halo, boleh kenalan nggak? Sudah ada gandengannya kan? Emangnya terat digandeng-gandeng? Sudah punya. Untung dia bilang sudah waktu itu. Ya. Jadi nggak cuma itu, makanya kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan, kita cinta sama Yesus, ya nggak mungkin dong cintanya cuma hari Minggu doang, cuma hari Jumat aja pertemuan persekutuan. Every day, every time. Orang Bereng Rambang sudah hebat bahasa Inggris. Hela-hela ikau. Ya. Amin. Setiap waktu kita cinta dia, itu makanya kita nggak bisa berdoa, nggak mungkin tinggalkan doa sama renungkan firman Tuhan. Nggak mungkin karena kita cinta sama dia. Tapi kalau kita nggak cinta sama dia, merangai, biar aja. Nggak bisa begitu. Itu makanya kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan dan melakukan perintahnya, saudara perhatikan, janji Tuhan akan menyatakan dirinya kepada dia. Tuhan akan menyatakan dirinya. Itu makanya pengenalan akan Tuhan semakin bertambah-tambah setiap hari, setiap waktu. Hidup kita tidak mungkin sama lagi. Tidak sama lagi. Hidup kita pasti berubah. Amin, saudaraku. Nah, kata Yudas kepada Yudas, ya bukan Iskariot, ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Sepertinya nggak nyambung pertanyaan Yudas kepada Tuhan Yesus. Jawab Yesus itu pada ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudara, Yudas bilang, kenapa sih Tuhan kau nggak nyatakan itu kepada dunia? Tapi jawab Tuhan, kalau seorang mengasihi aku akan menyatakan diriku. Kami akan tinggal di dalam dia. Artinya, saudaraku sekalian, orang yang mengasihi Tuhan akan menyatakan Kristus kepada dunia. Oh iya, nggak mungkin tidak. Orang yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan, akan menyatakan Kristus. Tuhan tinggal di dalam dia, sehingga apa? Sehingga orang melihat, ini kau berbeda, nggak sama lagi dengan yang dulu kamu itu. Apa rahasianya? Kenapa hidupmu berbeda? Orang akan bertanya-tanya. Biasa saja saya, karena Yesus yang ada dalam diri saya. Bukan karena kita seperti orang yang rumah kayak istana, berbedanya bukan. Rumah kita kayak gedung pencakar langit, orang baru melihat perbedaan itu. Bukan begitu, ada terang, ada perbedaan. Senyum kita berbeda, sorot mata kita berbeda, gerak-gerik kita berbeda, memberkati orang.
Sehingga orang bertanya, kenapa kamu bisa berbeda? Kenapa kamu gak sakit kepala lagi kalau ada masalah? Kenapa kamu bisa tertawa ketika orang banyak masalah? Apa rahasia kamu? Aku mau seperti itu karena Yesus ada di dalam saya. Itulah makanya Yudas mengatakan, kenapa kau tak menyatakan dirimu kepada dunia? Tuhan menyatakan dirinya kepada dunia melalui hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan tinggal di dalam kita. Amin, saudaraku? Amin. Karena Tuhan tinggal di dalam kita. Itu makanya cintai Tuhan. Apa buktinya kita cinta Tuhan? Taat kepada Dia. Tidak ada yang lain. Itulah bukti kita menyembah Yesus. Itulah buktinya kita mengasihi Yesus. Kita taat kepada Dia. Itu makanya Tuhan pasti memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Itu makanya berdoa, Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Aku mau melakukan perintah-perintah-Mu, Tuhan. Sebagai bukti aku cinta kepadamu. Amin, saudaraku. Cintai Tuhan, sayangi Tuhan, amin. Dengan segenap hidup kita. Apa yang terjadi kalau kita gak mencintai Tuhan, tidak mengasihi Tuhan? Coba lihat. Ya, 1 Korintus, coba lihat 1 Korintus. Ya, saya singkat saja, saudara sekalian. 1 Korintus 16. Kita baca bersama-sama ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Nah, 1 Korintus 16 ayat 22 kita baca sama-sama. Sudah dapat katakan amin? Amin. 1 Korintus 16 ayat 22. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, apa? Terkutuklah ia. Maranatha. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, apa? Terkutuklah ia. Maranatha. Datanglah Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, apa katanya? Terkutuk. Saudara, ini isi hati Tuhan. Kenapa terkutuk? Karena dia tidak melakukan perintah Tuhan. Itu bukti orang mengasihi Tuhan. Gak bisa kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita gak melakukan perintahnya. Itu sebabnya siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Kenapa terkutuk? Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kehidupan yang kekal kalau orang tidak mengasihi Tuhan. Tidak dapat bagian dalam kehidupan yang selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, firman Tuhan melalui Paulus mengatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Kenapa? Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan perintah Tuhan. Coba lihat, kenapa orang itu bisa terkutuk. Yohanes 12 nih, ayat 49 dan 50. Yohanes 12 ayat 49 dan 50. Sudah dapat katakan amin? Yohanes 12, silakan, kalau sudah dapat silakan baca dengan suara yang keras, dengan hati yang terbuka bagi Tuhan. Yohanes 12 pasal 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yang percaya katakan amin. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Itu makanya Yesus turun menjadi manusia. Dia Allah yang menjadi manusia untuk menyampaikan perintah Bapa kepada manusia. Kenapa?
tanpa melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, kita tidak mungkin hidup dalam kehidupan yang kekal. Ayat 50 mengatakan demikian, ya kan? Yohanes 12 itu, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Itu makanya perintah Tuhan harus disampaikan, firman Tuhan harus diberitakan. Kenapa? Karena di dalamnya ada kehidupan yang kekal, ada keselamatan yang kekal, ada jaminan keselamatan, ada pengampunan, ada pemulihan dalam perintah Tuhan, ada berkat yang berkelimpahan. Amin, saudara. Lakukan perintah Tuhan. Itu makanya kesaksian dalam persekutuan kemarin sangat luar biasa. Rasanya aku mau pergi yang seperti yang dikatakan orang itu, kalau mau sembuh anakmu pergi, kamu ke sana. Ke Sandung sana. Tapi dia bilang, no. Karena aku mau melakukan perintah Tuhan. Karena aku cinta Tuhan. Kira-kira seperti itulah ya. Akhirnya dia tidak mau. Amin, saudaraku. Karena di dalam perintah itu ada kehidupan yang kekal. Itu makanya firman Tuhan bilang 1 Korintus 16 tadi, bahwa barang siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Bukan hanya begitu saja, aku kutuk kamu. Bukan begitu, bukan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, berarti tidak melakukan perintahnya. Amin, saudaraku. Iya. Kalau kita bilang kita cinta kepada Tuhan, kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, kita pasti melakukan perintah Tuhan. Kalau saya bilang saya sayang sama istri saya, Ibu Dorcas Yunika, saya pasti melimpahkan seluruh kehidupan saya, keberadaan saya untuk dia. Amin. Sekiranya saya punya uang yang banyak, saya akan belikan yang terbaik untuk dia. Helikopter pun akan saya berikan. Ya. Emas permata dolar Amerika. Lagu siapa lagi tuh? Mau bisa ingat itu? Emas permata dolar Amerika. Akan saya berikan. Kenapa? Karena saya cinta sama dia. Makanya cinta kita itu akan selalu berubah. Berubahnya bukan berarti ini, bukan berubah yang menjadi buruk. Akan semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Coba dulu kamu suami istri, coba waktu belum dalam Tuhan. Ya, istri sama suaminya, suami melotot. Ini kau sembarangan nih kau, bulik nih kau. Kaliwuk mute. Dalam Tuhan. Tetapi ketika ada di dalam Tuhan, cintanya semakin bertumbuh. Amin. Cintanya semakin bertumbuh. Sekarang lihat suaminya, kalau mukanya muram-muram, apa? Sedikit kah? Dia enggak jak mah. Manis kedengarannya. Ya. Bagaimana kabarmu, mah? Bahalap kan? Bahalap tipah. Orang lain melihat, teki drama Korea. Melihat lambang teh. Bukannya dibikin-bikin. Amin. Itu makanya datang kepada Tuhan, cintai Tuhan. Supaya semuanya itu boleh kita alami berkat-berkat Tuhan. Di dalam perintah Tuhan ada kehidupan yang kekal. Di dalam perintah Tuhan ada keselamatan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat yang berkelimpahan. Itu sebabnya Tuhan bilang, barang siapa mengasihi aku dan melakukan perintahku, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan akan menyatakan dirinya. Emangnya kalau Tuhan menyatakan dirinya, semuanya tidak ikut? Segala berkat, segala sumber daya untuk kemuliaannya akan mengikuti. Amin, saudaraku. Pasti ada pemulihan. Lakukan aja perintah Tuhan. Cintai Tuhan. Sayangi Tuhan. Sama-sama kita.
Amin. Semuanya kita sama. Semua orang sama. Dia harus mencintai Tuhan. Hari lepas hari semakin diperbaharui. Semakin diperbaharui. Satu ketika waktu kemarin saya melihat secara langsung saya, ya, istri saya bilang begini, seram juga matamu ya Pak kalau kami. Saya lihat, iya ya, ngeri. Berarti memang harus semakin banyak dipulihkan muka hamba Tuhan yang satu itu. Amin, saudara? Sorot matanya, gerak-geriknya harus semakin banyak diperbaharui, ya, men? Nggak ada yang sudah stop. Yang sudah stop. Kalau sudah stop berarti stop Mati. napasnya. Itu makanya kita harus mau diperbaharui Tuhan. Cintai Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan, Tuhan pasti pulihkan. Oh, haleluya. Pasti Tuhan pulihkan. Tuhan ubahkan. Gak ada yang tidak Tuhan pulihkan. Di tempat ini semuanya pasti akan Tuhan pulihkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Asal mau membawa hatinya kepada Tuhan. Tuhan pasti pulihkan. Keuanganmu Tuhan pulihkan. Amin. Sakit penyakitmu Tuhan sembuhkan. Tuhan bukakan semuanya. Tapi cintailah Tuhan. Bagaimana mencintai Tuhan? Taat pada firman-Nya. Amin. Makanya kalau kita bilang cinta dan ketaatan itu nggak bisa dipisahkan. Amin, saudaraku. Cinta dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, kita menyembah Tuhan, berarti kita harus taat kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan semua hamba-hamba Tuhan yang di dalam Alkitab ini. Itulah yang dilakukan Abraham. Itulah yang dilakukan Daud. Itulah yang dilakukan hamba-hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena cintanya dia tidak menyayangkan nyawanya lagi. Amin, saudaraku. Amin. Lakukan perintah Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Minta Roh Kudus untuk menghidupkan. Kita pasti sanggup melakukannya. Kita sanggup melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Karena kita cinta kepada Tuhan. Bukan ritual, bukan agamawi, tetapi karena kita cinta, digerakkan oleh cinta, oleh kasih. Itulah yang Tuhan mau. Itu makanya sekali lagi, kekristenan adalah hubungan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu makanya, saudara, kita nggak bisa mungkin memenuhi jiwa-jiwa menjadi saksi Tuhan tanpa kita hidup dalam kasih kepada Tuhan. Nggak mungkin. Coba nanti Ibu Robi dan Ibu Untung mau nginap di sini. Untuk apa mereka capek-capek ke sini? Karena mereka mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara jangan tanya sama Pak Untung. Dia akan gelisah ditinggal istrinya. Video call. Saya apalagi kalau ditinggal istri saya sebentar saja saya akan gelisah. Saya nggak bisa tahan kalau ditinggal istri. Ya, kenapa mereka mau enak nyaman tidur di rumah? Ya, masak Indomie pakai telur, pakai bawang putih, umpamanya. Seperti kesenangan saya. Enak di rumah sambil ngopi-ngopi, ongkang-ongkang kaki. Tetapi mereka mau nginap di sini berdoa bersama saudara seiman, bersama ibu-ibu. Saya bilang sama mereka, ajak mereka mencok sama-sama kalian, ya tak? Sambil bersuka cita. Amin, saudaraku? Iya, karena cinta Tuhan, karena mengasihi Tuhan. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain, amin. Cintai Tuhan, taati Tuhan, amin. Itu makanya mulai hari ini kita harus mengerti bahwa kekristenan saya digerakkan oleh cinta kepada Yesus. Kekristenan saya, hidup saya ada digerakkan, pelayanan saya ada karena digerakkan oleh cinta kepada Tuhan. Saya mengasihi suami saya
Saya mengasihi istri saya, anak-anak saya karena cinta saya kepada Tuhan. Saya digerakkan oleh kuasa cinta kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Saya mengampuni, saya menerima saudara seiman karena saya mencintai Tuhan. Amin. Amin. Minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Minta dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus bahwa kami mencintai dan mengasihi Engkau, Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan. Kami gak mampu dengan kekuatan kami, tapi Engkau berjanji, Engkau yang berfirman, Engkau memberikan kami penolong, yaitu Roh Kudus, yang memampukan kami untuk mencintai Tuhan, yang memampukan kami mencintai Tuhan dan melakukan perintah-perintah-Mu, Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami gak mau Tuhan Yesus dihalangi oleh apapun juga, oleh pergumulan, permasalahan, oleh apapun yang di depan mata kami, bahkan apapun yang tidak kelihatan. Kami gak mau dihalangi oleh apapun untuk kami bergerak dalam cinta kami kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami Tuhan. Engkau berjanji bahwa barang siapa yang mengasihi Engkau dan melakukan perintah-Mu, Engkau akan menyatakan diri-Mu Tuhan Yesus kepada mereka, kepada kami yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau menyatakan diri-Mu, pengenalan akan Engkau dengan segala kuasa-Mu, dengan segala kasih-Mu, dengan segala berkat-Mu. Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami. Oleh karena itu mampukan kami untuk mengasihi Tuhan. Tolong kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ubahkan kami oleh kuasa kasih-Mu Tuhan. Engkau yang sudah mendengar firman ini, kau rindu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, taat kepadanya, angkat tanganmu. Aku mau berdoa untuk kamu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi.